Halo guys, ketemu lagi di HSN Real Channel, channel YouTube yang berisi tentang perjalanan-perjalanan yang seru. Kali ini kemana guys kita? Kali ini kita akan mengeksplor gunung dengan trek terjauh di Pulau Jawa, yaitu Gunung Argopuro. Kita akan menempuh perjalanan dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Juli 2026. Guys, bagaimana keseruan perjalanan kita kali ini? Ikuti terus ya guys perjalanannya. Video ini sampai habis guys. Pasti seru guys. Check it out. Ya, sebelum berangkat pada sebat dulu guys, untuk menuju stasiun Pasar Turi Surabaya. Dari stasiun Gambir kita menggunakan kereta eksekutif Sembrani. Estimasi jarak tempuh 8 jam dari Jakarta sampai Surabaya guys. Tepat jam 10.20 kereta sudah bergerak. Tepat waktu ya guys. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Sembrani train, which will take us to our final destination at Surabaya Pasar Turi station. This journey taking about 8 hours 27 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Pelabuhan Station. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Jam 18.30-an kita udah tiba di stasiun Surabaya Turi. Stasiun Pasar Turi Surabaya. Suhu berkisar 28-29 derajat Celcius. Malam hari di Surabaya hampir samalah dengan di Jakarta guys. Jadi dari sini kita istirahat dulu, makan dulu. Setelah makan kita akan dijemput oleh tim Argopuro pakai menggunakan HiAce untuk menuju base camp Baderan. Sambil menunggu mobil jemputan datang untuk menuju base camp Baderan, kita makan dulu ya guys di Solaria. Nah guys, mobil ini HiAce hitam Isuzu yang akan membawa kita ke base camp dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju base camp Baderan Argopuro. Jarak tempuh perjalanan kurang lebih 4-5 jam guys. Diperkirakan sampai di base camp kurang lebih jam 2 atau jam 3 guys baru sampai. Ya, doakan ya guys supaya perjalanannya lancar. Oke, see you. Tepat jam 21.44 kita mulai bergerak menuju base camp dari stasiun Pasar Turi Surabaya. Doain ya guys, semoga perjalanan aman lancar, selamat sampai di tujuan guys. Tepat jam 1:38 subuh
Kita tiba di base camp. Ya. Inilah peserta Argopuro. Ya, selamat pagi guys. Hari ini tanggal 16 Juli. 16 Juli jam 6.49. Di base camp sudah persiapan packing semuanya siap untuk meluncur. Jadi kita Ini Bapak vlogger ya? hari ini Hah? Bapak vlogger ya? hari ini kita naik ojek dulu. Ojek dong. Naik Ada ojek. ojek harus digunakan. Oke, untuk ini ya apa kesejahteraan orang lokal. Enggak, emang capek aja kalau jalan kaki. Juga untuk kesejahteraan orang lokal untuk membantu ya. 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 Untuk Emang persiapan capek aja kalau jalan kaki. segera meluncur. Kita semua peserta ada berapa, Fer? 13 ya? 13 peserta. Ya. Mudah-mudahan lancar. Tidurnya mungkin istirahatnya kurang lama juga. Ya beginilah pendakian Argopuro. Jadi perkenalkan, nama saya Dodi. Saya pendakian nanti di guide. Terus ada asisten guide namanya Mas Abe. Abe. Mas Abe. Ya. Mas Abe Mas Abe ini dari Jember. dari Jember. Ya. Terus Mr. Abe dari Ya. Jember. habis ini udah sarapan semua ya? Ya. Kita berangkat setelah ini, nanti Mas Abe ngurusin administrasi di pos dulu sambil manggil ojeknya. Nanti kita ngojek sampai mana? Ada ojek di sini sampai portal. Kita nanti mau sampai portal, bilang ke ojeknya nanti biaya ditanggung masing-masing. Tambah berapa? 40.000. Kalau kita jalan kurang lebih cuma 15 menit sampai 20 menit paling lama. Jadi dekat. Untuk trek hari ini tujuan kita adalah di Cikasur. Itu nanti tempat camp pertama kita. Jadi treknya untuk di mata air 1 ke mata air 2 itu dominan nanjak. Waktu tempuhnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Dari mata air 2 ke Sabana Kecil itu pertama nanjak dulu, habis itu turun sampai Sabana Kecil. Itu estimasi kurang lebih sama 1 jam sampai 1,5 jam. Baru kita ke Sabana Besar. Sabana Besar ini kita nanjak setengah, baru setengah landai nyampe Sabana Besar. Jarak tempuhnya juga sama, kurang lebih 1 jam sampai 1,50 untuk jaraknya per setiap pos, istilahnya kayak gitu ya. Jadi itu kurang lebih 2 kilo, 1,5 kilo gitu aja. Untuk trek hari ini yang kita tempuh kurang lebih 10 kilo sampai Cikasur. Nanti untuk makan siang kondisional, bebas di Sabana Kecil boleh atau di Sabana Besar boleh. Untuk istirahat saya pesen juga jangan setiap trekking kalau capek jangan bolak-balik duduk biar kita nggak sampai lemes ke badan. Jadi kita istirahat sebentar baru jalan aja. Itu aja. Ada pertanyaan untuk hari ini? Jadi nanti untuk mata air itu ada di mata air 2, mata air 1 itu ada mata air, terus nanti ada mata air lagi di Sungai Kolbu. Sungai Kolbu berarti kita tandanya udah sampai di Cikasur. Yang tadi ojek gimana? Ojek sampai mata air 1, Nanti tambah 40.000 ini sampai mana? sampai portal. Total. Pos itu ya? Iya, Sebelum mata air Sebelum 2, mata air 2. Sesudah mata air 1. tapi jaraknya deket. Jaraknya dekat mendingan Ya, jalan aja. kalau jalan nggak nyampe setengah jam, paling jalan 15 aja. menit, 20 menit. Makan aja ini mau Ya, jalan. iya. Jalan aja. Bebas. Makan tujuannya. aja mau Ya, jalan ya, jalan ngojek, baik. ngojek. Iya kan? Gua ngojek, gua tunggu di portal aja lo orangnya. Saya ngojek.
Jadi untuk ojeknya juga nanti pelan-pelan, nggak ada ojek kebut kalau di sini. Semisal nanti di jalan yang enak kebut bisa dimintain pelan juga bisa. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan hari ini, semoga diberi kesehatan dan di perjalanan ini semoga diberi keberkahan. Berdoa menurut agama, keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai, setiap langkah kita adalah doa. Amin. Dari base camp untuk menuju pos 1, pos portal, kita menggunakan jasa ojek karena sampai di sanalah batasan ojek yang diperbolehkan, guys. Nah guys, sampai di pos apa nih namanya nih, pos apa nih? Ini ada satu bangunan, ada plang. Nah ini sampai di sini ojek batasan ojek sampai di sini. Jadi para pendaki menggunakan ojek hanya sampai di sini. Setelah itu dilanjutkan dengan perjalanan kaki. Jam menunjukkan jam 8.32. Jam 8.32 menit. Kita akan mulai mendaki menggunakan kaki, guys. Semangat, guys. Argo Bro, makin semangat, pulang selamat. Guys, Gunung Argopuro dengan ketinggian 3088 mdpl di Jawa Timur terkenal sebagai gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa. Estimasi waktu yang diperlukan untuk mendaki gunung ini kurang lebih 3-5 hari. Gunung ini sangat melegenda, guys, karena jejak sejarah Kerajaan Majapahit dan mitos-mitos yang mistis, khususnya kisah Sang Ratu. Gunung ini biasanya didaki melalui 2 pintu masuk utama, via Baderan, daerah Situbondo, jalur klasik yang paling populer karena memiliki pemandangan savana yang luas dan melewati banyak spot ikonik. Kedua adalah via Bremi, melalui Probolinggo, jalur alternatif yang menyuguhkan pemandangan hutan yang lebih lebat dan vegetasi khas pegunungan. Ya, Cirika, bagaimana? Mantap? Belum. Belum. Baru pemanasan ya? Iya. Belum berasa ya? Iya, belum. Di sini tim kita ada 2. Sri Kandi. Ini Ci Elis, bagaimana Ci? Belum. Belum juga? Belum. Baru pemanasan. Baru pemanasan. Mantap. Di sini kita istirahat sejenak ya guys, untuk melepas lelah sebelum melanjutkan lagi. Nah ini suhu kita nih, bagaimana suhu? Berapa suhu kita sekarang nih? Suhunya Capek. ketinggiannya di 2098. Capek. Sudah berjalan 1,64 kilo. Capek. Sudah durasinya 41 menit. Capek ya. Baru 2000 nih suhu. Ya, kita sampai di pos Mata Air 2. Sudah menempuh perjalanan 2,16 kilo. Durasinya 57, hampir 1 jam. Ketinggian ada di 2191 mdpl. Waktu menunjukkan jam berapa ini? Jam 10. Kita akan lanjut lagi guys.
emang. 1, 2, 3. Gunung Argopuro ini menyimpan banyak peninggalan purbakala, seperti sisa-sisa bangunan menyerupai pura yang konon merupakan bagian dari kerajaan Argopura. Daya tarik utama sejarah di sini berpusat pada tokoh Dewi Rengganis, putri dari kerajaan Majapahit yang mengasingkan diri ke puncak gunung bersama para dayang-dayangnya. Di puncak Rengganis, Anda bisa melihat reruntuhan kuno yang dipercaya sebagai sisa taman dan istana sang putri. Mitosnya, harta sang karun sang dewi masih tersimpan di sana dan dijaga oleh hal-hal gaib, sehingga pendaki sangat diwajibkan menjaga kesopanan selama berada di kawasan ini. Guys, jam 11:17 sudah menempuh jarak 4,25 kilo. Sebentar lagi nih sudah sabana kecil di depan mata, guys. Nah, inilah sabana kecil Gunung Argopuro. Ya, keren ya guys, sabana kecilnya. Sabana kecil Gunung Argopuro merupakan salah satu hamparan padang rumput yang berada di jalur pendakian kawasan Pegunungan Argopuro, Jawa Timur. Kawasan ini menjadi bagian dari bentang alam pegunungan yang dahulu terbentuk dari aktivitas vulkanik dan proses alam selama ribuan tahun. Nama sabana kecil merujuk pada hamparan padang rumput terbuka yang ukurannya lebih kecil dibandingkan kawasan sabana lain di jalur Argopuro. Tempat ini menjadi salah satu titik yang menarik bagi pendaki karena menawarkan pemandangan luas, udara sejuk, dan suasana alami yang jauh dari pemukiman. Nah, inilah guys, menikmati hidup makan di sabana kecil dengan menu nasi, mie, ayam, bakwan, dan tempe. Menikmati dengan tim. Saya pakai stick baru ini samgyeopsal. Selamat makan. Itadakimasu. Jalur trek dari pos portal sampai di titik ini didominasi oleh jalan tanah setapak di samping kiri kanan dengan tumbuhan rumputan liar. Persiapan untuk pendakian Gunung Argopuro ini bukan hanya kekuatan kaki, tetapi stamina untuk berjalan berjam-jam, kekuatan otot, kemampuan untuk membawa beban, dan daya tahan beberapa hari berturut-turut. Jalurnya terkenal panjang, sekitar 40 kilometeran, untuk lintasan dengan medan hutan dan sabana. Untuk pendaki pemula atau newbie, saya sarankan harus latihan dulu untuk daya tahan berjalan dan endurance, guys. Inilah detik-detik kita mau tiba di sabana besar. Ya, sudah mengintip dari depan sana. Sabana besar. Iya, ini dia. Sabana besar. Keren ya, guys. Oh iya, tapi Kaisa ngasih gak? Dia makan. Giginya ada. Sabana besar di Gunung Argopuro yang lebih populer dikenal sebagai Sabana Cikasur adalah salah satu landscape paling ikonik sekaligus menyimpan sejarah yang sangat berlapis. Sabana seluas lebih dari 70 hektar ini terletak di ketinggian sekitar 2.200 mdpl dan menjadi bagian dari Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Hyang.
guys, ini saya udah sampai di, hampir tiba di Cikasur. Cikasur, tempat campsite kita nanti menginap. Nah, sebelum sampai di Cikasur itu ada, dilihat dari jauh sana itu permukaan rata itu adalah ada bandara dulunya. Peninggalan Belanda, Jepang juga. Yang bangun Jepang ya? Jepang ya. Terus di sebelah kanan itu lihat ada bangunan bekas tembok. Itu ada bekas peristirahatan noni-noni Belanda. Di sebelahnya lagi dia ada bisa dituju dengan mobil dari bawah, tapi sekarang sudah tertutup. Nah, ini bentar lagi kita akan sampai Cikasur, tempat campsite kita. Nah, ini sepanjang jalan dipenuhi dengan sabana dan bekas bandara. Keren ya guys, luas. Masyarakat lokal meyakini bahwa area sabana yang luas ini merupakan tempat bermain dari Putri atau Dewi Rengganis. Sang putri yang berasal dari masa runtuhnya kerajaan Majapahit ini konon mengasingkan diri ke pegunungan Argopuro dan membangun istananya di salah satu puncak tertinggi, yaitu Puncak Rengganis. Sabana Cikasur dipercaya sebagai pelataran dan taman bermain sang putri. Di sabana besar ini juga dulunya dipakai untuk sebagai landasan pesawat terbang. Tercatat pada sejarah tanggal 21 Mei 1935, seorang penerbang bernama De Stuyler, orang Belanda, menjadi orang pertama yang berhasil mendaratkan pesawatnya di Cikasur pada ketinggian sekitar 7.500 kaki di atas permukaan laut. Saat Perang Dunia Kedua berlanjut, area ini sempat diambil alih dan difungsikan oleh militer Jepang. Namun pasca kemerdekaan Indonesia, lapangan terbang ini sepenuhnya ditinggalkan dan alam perlahan merebutnya kembali, menutup bekas landasan pacu tersebut dengan ilalang dan rumput hingga menjadi sabana indah seperti sekarang ini. Dari pagi, dari jam 9-an, sekitar 6 jam, hampir 7 jam, menempuh jarak tempuh 10 km dari pos portal, pos bangunan sampai ke Cikasur. Kita akan tiba di campsite beberapa saat lagi guys. Di sini kita akan bermalam semalam dan besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Kilometer. Posisi di Cikasur 2219 mdpl. Inilah sabana Argopuro Cikasur. Di sinilah tempat kita bermalam, mendirikan tenda. Nah, inilah tenda kita. Sudah bangun. Pintu sono. Mantap ya. Mantap ya. Kita sini akan Sunset bermalam. sana, sunrise sini. Wis. Ganti-gantian. Gua kasih lu sunset dulu dah. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi di hari kedua, saya harap mungkin istirahatnya semalam gimana? Ya, lumayan ya. Ya. Jadi perjalanan hari ini lumayan berat. Kita akan menuju Sabana Lonceng. Untuk nanti kita ke puncaknya itu opsional, tergantung fisik masing-masing. Jadi semisal ada satu yang nggak ke puncak, kita tunggu besok paginya. Cuman besok pagi kita harus agak bangun pagi. Kalau bisa bangun tidur langsung packing. Karena kita trek panjang, kita bermain dengan waktu biar kita tidak sampai kena trek malam. Ini juga udah termasuk kesiangan kita ya. Jadi nanti istirahatnya pelan-pelan aja. Kalau mau makan siang nanti di Cisentor.
Sini Cicenter kurang lebih 4 kilo. Kita bisa menempuh 2,5 jam sampai 3 jam. Nanti kita makan siang di situ. Kalau enggak opsional di Rawambik, tapi saya sarankan kita makan siang di Cicenter. Setelah Cicenter kita ke Rawambik, estimasi 3 jam. Itu full nanjak landai. Jaraknya itu 2,5 kilo. Terus dari Rawambik ke Sabana Lonceng itu ada 5 tanjakan. Yang terakhir nanti ada yang panjang. Untuk waktu sama, kurang lebih 2-3 jam. Untuk jaraknya juga sama, 2,5 kiloan. Nanti usahakan istirahat juga jangan lama-lama ya. Saya pesen itu aja. Untuk air minum nanti saya sarankan hanya mengisi ulang di Rawambik. Di situ nanti dipenuhin semuanya, jangan sampai ada space karena di hari berikutnya kita tidak ada mata air. Untuk di Sungai Cisentor, saya sarankan tidak untuk dikonsumsi karena itu airnya dari belerang. Mungkin di situ udah nggak bawa belerang, tapi ada kandungan belerangnya di situ. Jadi saya sarankan untuk tidak mengambil air di situ untuk konsumsi langsung. Jadi kalau misal kehabisan air bisa tanya ke kita, nanti ada spare air sedikit. Jadi kira-kira cukup sampai Rawambik, nanti di Rawambik diisi ulang. Ada yang perlu dipertanyakan? Tambahan dari saya untuk makanan siang itu wadahnya bisa disimpan kembali, tidak untuk dibuang. Dan yang perlu diperhatikan sampah pribadi ya. Sampah pribadi itu dibawa pribadi seharusnya. Itu aja. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Nanti posisinya Mas Abe di depan, saya di belakang. Ya. Argo Guru! Berangkat semangat, pulang selamat. Ya guys, hari ini hari kedua kita berangkat dari Cikasur menuju Lonceng. Enggak makanan itu. Roti. Makasih ya. Ini Umbrella Boy. Memasuki era 1940-an, ada cerita kelam mengenai tempat ini. Ketika Jepang berhasil merebut kekuasaan dari tangan Belanda, fungsi Cikasur beralih menjadi basis militer pertahanan Jepang. Jepang berambisi memperluas dan memperkuat lapangan terbang tersebut untuk kepentingan perang. Tragedi manusia terjadi di sini. Jepang memperkerjakan ribuan masyarakat lokal secara paksa atau romusha untuk meratakan tanah dan membangun infrastruktur militer. Karena medannya yang sangat ekstrim, terisolasi, dan cuaca gunung yang membeku, banyak pekerja romusha yang meninggal dunia akibat kelaparan, kelelahan, dan penyakit. Guys, kita udah sampai di Cisentor, pos Cisentor. Di sini pos ini kita untuk makan siang, istirahat sejenak dan melepas lelah. Dari Cisentor ke Rawambik 2,4 kilo, ke Sabana Lonceng 4,57 km. Posisi Cisentor di 2494 mdpl. Menunjukkan 12. Ya, di sini kita istirahat. Ya guys, setelah kita makan siang, kita melanjutkan perjalanan lagi. Setelah makan siang dari Cisentor, kita akan menuju Sabana Lonceng. Sebelumnya akan tiba di Rawambik. Kemungkinan kita akan bermalam di Rawambik, tergantung pesertanya. Kalau tesnya melambat mencapai Rawambik sudah sore, kita mungkin akan menginap di Rawambik. Kalau
waktu memungkinkan kita akan bermalam di Sabana Lonceng, tergantung kondisi dari peserta. Guys, sebentar lagi kita akan sampai di campsite tempat kita bermalam, dan di sana sudah nampak guys, tenda sudah siap untuk kita bermalam. Kondisi sini cukup tenang ya guys, karena biasanya kebanyakan orang campingnya di daerah Sabana Lonceng, karena ada teman yang agak kurang fit, jadi kita camping bermalamnya di Rawa Embik. Inilah tendanya, sudah tiba di campsite. Jam menunjukkan jam 15:35 sore. Ya, inilah tenda. Kita akan bermalam di sini guys. Sampai ketemu besok guys. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, baik, kita akan melanjutkan perjalanan di hari ketiga, di mana kita start sekarang di Rawa Embik. Kita menuju ke Sabana Lonceng. Untuk pertama kita ke destinasi ke Puncak Rengganis. Perlu diketahui di Sabana Lonceng kita taruh carrier di sana. Setelah taruh carrier kita summit kurang lebih 40 menit pulang pergi. Kemudian kita berangkat lagi ke Lonceng dan menuju Puncak Argopuro dan Hyang. Dari Puncak Lonceng ke Puncak Argopuro kurang lebih waktunya 30 menit. Untuk kenaikan kurang lebih elevasinya 500 meter. Kemudian kita ke Puncak Hyang kurang lebih 20 menit. Setelah Puncak Hyang perlu ketahui ada bekas longsoran yang teman-teman wajib untuk berhati-hati. Setelah dari Puncak Hyang kita langsung ke Cemoro 5 untuk melakukan makan siang. Setelah makan siang kita lanjut ke Taman Hidup. Dari Puncak Hyang ke Cemoro 5 estimasi waktu kurang lebih 2 jam setengah. Tergantung kondisi fisik masing-masing. Untuk buff perlu digunakan karena di sana debu, pasti berdebu. Kita mau summit ya, gue mau ngambil vest tuh ya. Setelah itu dari Cemoro 5 kita menuju Taman Hidup kurang lebih waktunya 3 jam. Dari Cemoro 5 2 sampai 3 jam karena relatif flat, datar. Baik, sebelum kita memulai pergerakan pada hari ketiga, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Setelah briefing tadi, kita mulai melanjutkan perjalanan ke Sabana Lonceng. Diperkirakan Sabana Lonceng kita akan istirahat lagi di pos Sabana Lonceng. Kurang lebih jalan 30-40 menit dari sini guys. Cuaca cerah. Kalau tadi kita semalam bermalam di Rawa Embik, dinginnya pol guys. Diperkirakan suhu di bawah 5 derajat boys. Guys, sangat dingin, tapi kita bisa beristirahat dengan tenang. Kemarin kita habis makan malam langsung kita beristirahat. Tadi bangun sekitar jam 5-an dan packing untuk melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan menuju ke pos selanjutnya itu estimasinya datar dan tidak begitu nanjak. Dan informasi dari pos Sabana Lonceng menuju ke pos selanjutnya treknya akan agak
menanjak ekstrim, kurang lebih elevasi 500-an guys. Ikutin terus perjalanan kita. Teman-teman pasti penasaran dengan nama Rawa Embik. Rawa Embik adalah salah satu tempat yang terkenal dalam jalur pendakian Gunung Argopuro. Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat dan pendaki, nama Rawa Embik berkaitan dengan keberadaan kambing atau embik yang dahulu sering ditemukan atau digembalakan di kawasan rawa tersebut. Tempat ini dipercaya menjadi lokasi yang menyediakan air dan rumput sehingga menarik hewan ternak maupun satwa liar. Kini Rawa Embik menjadi salah satu tempat istirahat dan camping favorit pendaki. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sabana Lonceng dan puncak-puncak Argopuro yang ada 3 itu. Suasananya yang terbuka dikelilingi padang rumput dan perbukitan membuat Rawa Embik menjadi salah satu bagian paling berkesan dari perjalanan lintas Baderan Bremi ini. Ada juga cerita versi yang lain guys. Secara etimologi dalam bahasa Jawa Madura, kata embik berarti kambing atau suara tiruan kambing. Nama ini merujuk pada fenomena unik yang sering didengar oleh para pekerja di masa lalu maupun pendaki masa kini. Suara ringkikan atau embikan kambing liar yang memecah keheningan malam di tengah hutan. Jadi ada 2 versi cerita guys. Ada cerita tentang dahulu tempat menggembalakan embik, dan ada versi cerita lain hanya ilusi pendengaran pendaki saja. Kita dari Rawa Embik perjalanan menuju Sabana Lonceng, kita akan melewati sabana kecil. Inilah sabana kecil, sabana yang di tengah-tengah antara Rawa Embik menuju Sabana Lonceng. Kurang lebih 500 meteran melewati sabana ini. Cuaca cerah, langitnya biru. Puji Tuhan, sangat cerah perjalanan kita kali ini. Di belakang, di depan kita itu menuju ke Rawa Embik dan kita sedang menuju ke Sabana Lonceng guys. Setelah melewati sabana yang tadi kecil itu, dalam perjalanan Rawa Embik menuju Sabana Lonceng, maaf guys, heart rate saya lagi tinggi, ngos-ngosan jadinya. Sebentar lagi kita akan tiba di Sabana Lonceng guys. Ya, inilah dia Sabana Lonceng. Sini kita akan beristirahat sebentar untuk melepas lelah. Ya, inilah para pendaki yang sudah tiba dahulu sampai Sabana Lonceng. Nah, inilah teman-teman kita dari grup Shelter Garut sudah tiba dahulu. Inilah dia Sabana Lonceng guys. Sabana Lonceng ketinggian 2968 mdpl. Untuk mencapai puncak Argo setengah kilo dan puncak Hyang 0,87 kilo. Terus ikuti ya guys. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah istirahat. Guys, sebelum kita dari Sabana Lonceng menuju summit, kita dengarkan briefing dulu dari Mr. Albert. Silakan. Baik teman-teman, selamat pagi menjelang siang semuanya. Gimana keadaan Ko Wilson, masih aman? Masih aman ya. Kita berada di Sabana Lonceng dengan ketinggian 2968 meter di atas permukaan laut.
Pagi ini kita akan menuju ke Puncak Rengganis, yang dimana di sana ada salah satu situs peninggalan bersejarah. Jadi buat teman-teman jangan sampai meninggalkan sampah pribadi. Kalau memang di sana masih ada sampah, dari teman-teman bisa dibawa turun aja, saran saya, dan itu wajib untuk dibawa turun. Untuk persediaan bisa bawa snack secukupnya sama air secukupnya, dan rokok bagi yang ngerokok. Untuk kemungkinan estimasi waktu kurang lebih kita 20 menit lah untuk naik ke atas, dan turunnya kurang lebih 15 menit. Itu udah waktu paling kemungkinan terburuk lah kayak gitu. Udah paling lama. Jadi saya harap teman-teman bisa menikmati Puncak Rengganis semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ada. Setelah kita turun dari Puncak Rengganis, kita packing kembali, kita menuju ke Puncak Argopuro. Puncak Argopuro ada di atas sana, sebelah belakang kita atau depan kita. Kemudian kita mengikuti arah Punggungan ke Puncak Hyang. Setelah Puncak Hyang kita turun ke Cemoro Limo. Seperti yang saya sampaikan di awal, harap berhati-hati di bawah setelah Puncak Hyang. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kita dapat 3 puncak ya hari ini ya? Oke. Kalau nggak mau ke puncak Summit Argopuro, pergi semangat, pulang selamat. Nama Sabana Lonceng tidak muncul begitu saja guys. Menurut cerita yang turun-temurun dari masyarakat lokal setempat dan pengalaman para pendaki sejak zaman kolonial hingga sekarang. Di area padang rumput ini kerap terdengar suara dentangan lonceng misterius, terutama pada malam hari atau saat kabut tebal turun. Suara lonceng tersebut dipercaya sebagai penanda aktivitas kereta kencana atau lonceng penanda pergantian penjaga di kerajaan tak kasat mata Dewa Rengganis. Guys, sebelum tiba di Puncak Rengganis, kita akan melewati sabana kecil banget yang diisi dengan banyak bebatuan. Guys, bisa lihat, nah, banyak bebatuan. Ini tanda-tandanya sudah mau tiba di Puncak Rengganis Gunung Argopuro. Ya, di sana menurut Bapak Samsuri, di atas sana ada situs apa itu Pak? Oh, situs Dewi Ringgani, bentuknya pura. Oke, kita nggak mampir ya guys, karena kita lewati saja, karena itu tempat untuk berdoa. Kita lanjutkan perjalanan sebentar lagi guys untuk tiba di Puncak Rengganis. Di Puncak Rengganis, bentar lagi kita tiba. Pemandangnya coy, mantap ya pemandangannya untuk tiba di Puncak Rengganis Gunung Argopuro. Mantap guys, cuaca kali ini sangat mendukung, puji Tuhan ya guys. Keren. Sebelum tiba di Puncak Rengganis, kita disambut oleh kumpulan lautan awan coy. Keren ya guys. Inilah kumpulan lautan awan mengelilingi Puncak Rengganis Gunung Argopuro. Begitu indah ciptaan Tuhan ya guys. Kita patut bersyukur. Guys, sebentar lagi kita tiba di Puncak Rengganis Argopuro. Ini teman-teman sudah tiba dahulu. Ini apa maksud kedua? Ini rekaman.
Udah gitu doang? Iya. HP-nya Cici mati. Udah tadi udah. Gue ini aja ketuk terus L gede. Kita buat pamerin ke tante aja. Sini Ci, tak gituin. Dia kan TikTok tuh, nggak sampai sini kita bilang. Nggak sah. Inilah puncak Rengganis. Gitu indah ciptaan Tuhan, guys. Di bawah sebelah kiri itu ada lawah, ada kumpulan awan, dan di sebelah kiri ada hutan. Juli 2026 laporkan di puncak. Ya nih guys, Rangers yang sudah summit Gunung Argopuro. Mantap guys. Nah, inilah suhu kita, Mr. Ferdi, yang sudah mencapai puncak Rengganis Argo. Dua lagi guys puncaknya. Nah, inilah trek menuju puncak selanjutnya, dipenuhi dengan batu belerang yang putih, keren ya guys. Di sana terlihat seperti tumpukan bekas bangunan guys. Tepat jam 11.13 siang kita sudah mencapai puncak kedua, puncak Argopuro. Inilah puncak Argopuro guys. Ya, adanya di sebuah dataran kecil. Udah kita di sana. Ayo pada. Oke. Video nih. Ayo udah video ini. Inilah penampakan puncak Argopuro, dikelilingi oleh pohon lebat. Jadi kita tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak Argopuro yang selanjutnya, yaitu puncak Hyang. 18 Juli 2026 melaporkan di puncak Argopuro. Puncak Argopuro merupakan titik tertinggi di kawasan Gunung Argopuro dengan ketinggian sekitar 3088 mdpl. Dalam sejarah dan kepercayaan masyarakat Jawa, kawasan Argopuro memiliki hubungan dengan kisah Prabu Dewi Rengganis, seorang tokoh legendaris yang dipercaya pernah bersemayam di kawasan pegunungan ini. Di sekitar puncak terdapat puncak Rengganis dan situs-situs yang oleh masyarakat setempat dikaitkan dengan legenda Dewi Rengganis. Karena itu guys, Argopuro tidak hanya dikenal sebagai gunung dengan jalur pendakian yang panjang, tetapi juga memiliki nilai sejarah, legenda, dan budaya yang kuat. Udah detik-detik udah mau mencapai puncak Hyang, puncak ketiga dari Argopuro. Inilah penampakannya. Kabut sudah mulai turun guys. Jalanannya ekstrim, nanjak, bebatuan guys.
Guys, harus hati-hati ya. Guys, inilah puncak Hyang, puncak ketiga, puncak paling terakhir dari puncak Gunung Argopuro. Selamat, congratulations. Selamat. Selamat Mas Heru. Selamat. Selamat, Ci. Selamat Kak. Selamat. Aki-aki, selamat. Mbak Desi, Oh iya sama. selamat. Putra, selamat. Oh, selamat kok. Selamat. Stronger, kalian stronger, hebat. Inilah puncak terakhir, puncak Hyang. Jalur trek setelah puncak Hyang mulai menurun ekstrim. Dengan jalur tanah setapak sekali-sekali dirintangi oleh akar pohon yang menjulang keluar ke atas permukaan tanah. Dan jurang di samping bekas longsoran membuat pendaki harus lebih ekstra hati-hati untuk melangkah. Tapi pengelola sudah menyediakan tali webbing yang bisa digunakan kita untuk mempermudah pendakian. Puncak yang menuju Cemoro Limo, kita akan melewati jalan setapak penuh di samping kiri kanan semak-semak hutan liar. Kurang lebih dari puncak Hyang menuju Cemoro Limo itu kita akan menempuh jarak kurang lebih 2,5 kilo. 2,5 kilo ya guys. Kurang lebih ya 2-3 jaman. Dan dari Cemoro Limo kita akan istirahat sebentar lalu lanjut ke Taman Hidup. Taman Hidup di sana kita akan bermalam lagi semalam sebelum turun kembali ke base camp. Akhirnya guys, kita tiba di Cemara 5 tepat pukul 14:25 menit. Ya, Cemara 5. Bagaimana Celis? Mantap. Mantap. Desi? Mantap. Mantap. Cirika? Aduh gila, nih baru Argopuro, mantap kok. Mantap ya. Sedep ya? Sedep banget Dempul. Landai banget. Landai matamu. Guys, sebentar lagi kita sampai di campsite Taman Hidup. Waktu menunjukkan pukul 16:38. Kita sudah mendaki berjalan kaki sekitar 10 kilo lewat 79 menit kilo. 10,79 kilo. Ya, kita berjalan selama hampir 6 jam 28 menit. Inilah campsite Taman Hidup guys. Akhirnya kita tiba dengan selamat. Kita akan bermalam di sini guys. Ya. Ada danaunya bos. Ada danau. Keren ya guys danaunya. Mantap guys. Ini dia. Danau Taman Hidup Gunung Argo. Kita lebih mendekat supaya kelihatan lebih jelas guys. Nah, inilah campsite Taman Hidup Gunung Argopuro.
Di sini ada danau guys, keren ya guys. Selamat pagi guys. Hari ini terakhir kita bermalam di Argo Pulo. Kita menginap di Taman Hidup. Inilah guys pemandangan Taman Hidup. Keren ya guys. Danau Taman Hidup adalah salah satu tempat paling ikonik di jalur pendakian Gunung Argo Puro. Danau ini berada di kawasan hutan pegunungan dan dipercaya memiliki nilai spiritual serta cerita mistis yang kuat bagi masyarakat sekitar. Menurut legenda yang berkembang, kawasan Taman Hidup dikaitkan dengan Dewi Rengganis, tokoh legendaris yang dipercaya pernah tinggal atau bertapa di kawasan Argo Puro. Nama Taman Hidup sendiri sering dimaknai sebagai tempat yang memiliki suasana alami dan spiritual yang istimewa. Dalam cerita masyarakat dan pendaki, danau ini juga dikenal sebagai tempat yang dianggap sakral, sehingga pengunjung dianjurkan menjaga sikap dan kelestarian alam. Baik, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini hari keempat di tanggal 19 Juli kita akan menuju ke base camp Bermi. Yang saya bicarakan semalam, trek menuju ke pos 3, kita ngecek di pos 3 ya, semuanya ya. Jalurnya untuk jalur itu medannya sangat berat. Selain juga berat, di sana biasanya para pendaki di situ mengalami trouble seperti ankle atau kram karena turunnya itu terjal. Jadi buat teman-teman, saya harap bisa lebih berhati-hati lagi dan tidak usah keburu. Mungkin dari Mas Dodi? Ya, saya juga mewakili tim di sini selamat trip. Mungkin ada ucapan, salah kata atau kayak gimana. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kurangnya dari masakan atau pelayanan dari kami, juga saya mohon kritik dan sarannya nanti bisa disampaikan ke admin atau ke saya. Biar nanti ke depannya kami bisa memperbaiki lagi. Ada lagi? Yang terakhir dari saya, terima kasih buat tim HSN Real Channel yang telah membantu kita dokumentasi dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Selebihnya cukup mungkin dari teman-teman. Ya, kesan dan pesan kali cerita. Nanti untuk yang menemani ke kamera yang menemani ke menuju ke Surabaya itu Mas Dodi. Saya dan teman-teman kalian berpisah di base camp Bermi, di base camp Pak Dwi. Mungkin itu saja. Saya harap buat teman-teman di sini, gak cuma di Argo Puro, teman-teman bisa saling mengenal lagi, saling beraktivitas kembali, dan guyup menjadi keluarga. Amin. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Taman Hidup! Mari semangat pulang selamat! Dari pos 3 kita menggunakan ojek sampai ke base camp. Jadi satu pos lagi kita menggunakan ojek sampai ke base camp guys. 4 hari 3 malam dan lebih dari 40-an kilometer perjalanan. Inilah Gunung Argo Puro. Sebuah perjalanan panjang yang menguji bukan hanya kekuatan kaki, tetapi juga mental dan ketahanan diri. Dari Baderan kami menembus hutan panjang melewati hamparan sabana Cikasur, Cisentor, Rawa Embik hingga sabana Lonceng.
Di ketinggian kami mengejar 3 puncak, Puncak Rengganis, Puncak Hyang, dan Puncak Argopuro. Namun perjalanan belum berakhir. Kami terus melangkah, melewati punggungan panjang hingga akhirnya tiba di ikoniknya Gunung Argopuro, yaitu Danau Taman Hidup. 4 hari 3 malam, puluhan kilometer, ribuan langkah. Dan satu cerita yang tak akan pernah terlupakan. Karena di Argopuro yang kami taklukkan bukanlah gunungnya, tetapi diri kami sendiri. Halo, nama saya Ferdi. Saya dari Jakarta. Ya, kita trip Argopuro ini kita pertama tuh join. Kita nggak saling mengenal tadi semuanya, tapi setelah bareng ya asik. Jadi dari Jakarta kita pertama tuh kita rame-rame ke menuju ke Surabaya, kita naik kereta. Nah, dari kereta kita ketemu, jalan bersama. Start pendakian di hari pertama itu lumayan menyenangkan. Cuman di hari pertama itu malamnya itu wah lumayan. Bukan begitu? Ya, Pak betul. Rifal? Lumayan, itu sangat dingin sekali. Kurang lebih suhu yang saya rasakan itu di bawah -5. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Rival dari Serang. Saya ikut trip Argopuro ini bareng Ko Ferdi dan Ko Hasan ya. Luar biasa mereka. Beliau-beliau ini adalah orang yang top, sekalipun secara usia di atas saya. Wah, tapi kemampuan hikingnya jauh. Sama-sama belajar. Iya. Jadi saya yang belajar sama-sama beliau. Itu di hari pertama kita camp di Cikasur. Luar biasa dinginnya. Kemudian di malam kedua itu di mana? Di Rawambik ya, karena harusnya memang ke Lonceng ya. Nah, Cuman tadinya kita mau rencana tuh Ke Lonceng. Sabana Lonceng, tapi ternyata selain dari kondisi anak-anak juga itu akhirnya kita memutuskan kita jadi di Rawambik, dimana di Rawambik juga air lebih melimpah, kita bebas lah ya, situ. sumber air terakhir. Nah, sumber air terakhir. Baru paginya kita start jalan ke Puncak. mau summit. Nah, gimana summitnya, Wah, Pak Rival? kenangan yang memang tidak gampang untuk dilupakan. Itu top ya, 3 puncak langsung kita datangi. Pertama kita puncak Rengganis, kemudian puncak Argopuro, dan kemudian puncak Hyang. Semuanya punya feel yang berbeda. Oke. Untuk suhu kedinginan di total Di total sih rata-rata mungkin di bawah -5. Jadi memang persiapannya harus itu dingin banget ya, gitu ya. harus persiapannya memang harus matang untuk ngatasin kedinginan. bisa tidur nggak Pak Rival? Ya karena posisi badan kita lelah ya kan, habis hiking, jadi enak tidur lah walaupun dingin lah ya. Sampai di summit yang terakhir kita makan siang di situ, langsung turun. Disitulah perjalanan yang mantapnya bagi saya. Ya Pak ya. Waduh, turunannya ampun. Kita tahu sendiri lah kalau namanya pendakian, kebanyakan yang turunnya itu yang sakit. Oke. Turunnya lumayan lama. Saya mau tanya pendapat Pak Rival tentang danau di Taman Hidup. Oh, danau itu punya kesan yang mendalam juga itu. Jadi salah satu ikonik Argopuro adalah danau. Dan kita harus benar-benar mendapatkan feel-nya di situ ya. Karena luar biasa lah. Pertama suhu agak nyaman. Wah, ya kan iya, kesannya. betul sekali. Kedua, Begitu dingin ya. nah jadi akhirnya kita itu sesama pendaki saling Ngobrol. saling mendekatkan diri, saling mencari tahu, saling mengenal lebih dalam lagi. Asiknya di situ emang di Taman Hidup.
Kemudian Pak Ferdi untuk perjalanan turun. Kayaknya kalau saya tadi lihat itu akar ya. Ya, perjalanan turun akar, kombinasi sama tanah sama akar. Turunnya dari Taman Hidup menuju ke pos 3 ini nggak begitu jauh, pas sekitar 1 jam lebih dikit kita udah bisa sampai ke pos 3. Nah, di pos 3 bebas, mau naik ojek bisa, atau mau turun lagi ke pos 1 naik ojek lagi bisa. Begitu kira-kira pengalaman kita di Argo. Kalau terakhir saya mau tanya kesannya total. Kesan total recommended lah. Argo Puro recommended. Saya ini termasuk gunung kedua. Ya, tapi menurut saya ini recommended. Malah gunung pertama itu di mana? Rinjani saya. Mantap. Itu pertama. Pertama. Luar biasa, luar biasa. Itu. Pendaki pemula langsung ke Rinjani. Mantap. Jadi saya pikir apa? Langsung ke yang berat dulu. Jadi yang lain Nah, ini- akan terasa ringan. Ini patut dicontoh guys. Boleh dicontoh. Boleh dicontoh. Orang boleh kebalik. contoh. Orang harusnya yang Mudah dulu. mudah dulu baru berat, ini yang terberat dulu. Berat dulu biar yang lain jadi mudah gitu. Ada lagi. Oke, thank you gitu aja buat Kesan turun. kesan saya. turun. Boleh. Jadi kesan turun kalau menurut saya ini termasuk curam dan ekstrim ya. Jadi memang harus persiapkan sepatu yang memang worth it ya. Ya artinya harus banyak apa tuh? Giginya ya itu yang Karena penting. ya, dari Penting. Selain fisik, gear untuk sepatu Penting. Itu sangat mempengaruhi Oke. kondisi turun kita. Oke. Terakhir, Apa tuh? grade untuk Gunung Argo Puro dari 1 sampai 10 berapa? 8. 8. Untuk Pak Ferdi? Wah, 9. 9. Oke. Terima kasih Pak Rival dan Pak Ferdi. Oke. Halo. Sukses terus. Sukses HSN terus. Channel. Halo, nama saya Rika, asal Tangerang. Ini sekarang saya sama teman-teman lagi di Gunung Argo Puro. Kesan-kesannya ya, Argo Puro itu kayaknya bakal ngangenin sih. Ini aja tadi itu apa ya, kita kan banyak ketemu orang ya, terus ya saling kenal. Tadi sempat sedih sih waktu bisa, mami, saya kan panggil mami. Iya, mami, sampai ketemu lagi kalau kita berjodoh gitu-gitulah. Ya, langsung akrab ya, cair ya. Oh iya, terus untuk khusus yang trip ini ya, bener-bener oke deh, mantap. Kita Tracknya tuh bagaimana, Cirika? tracknya awalnya itu masih oke, fine aja ya. Yang menurut saya susah itu agak susah ya. Itu yang kita mau summit ke Argo Puro sama Hyang. 3 puncak sekaligus ya. Iya. Terus yang bikin alama itu tracknya ini dia turun ke Bremi. Tapi harus. Pokoknya adik-adik, teman-teman, Koko, Cici, Bapak Ibu, Argo Puro, datang deh ke Argo Puro. Selanjutnya perkenalkan Oke, diri. perkenalkan nama saya Desi dari Sidoarjo. Pengalaman keluh kesannya di Argo Puro seru sekali. Dari mulai kita kan dari Baderan ke Bremi. Jadi Baderan itu treknya mirip-mirip seperti kalau kalian pernah nyoba Arjuno via Purwasari, ya hampir mirip seperti itu. Kalau Bremi itu turunnya sangat enak, bisa dibuat lari, begitu. Itu aja dari saya. Kesan-kesannya treknya di Kesannya mantap, Mantap ya, mantap berat sekali. Berat, kalian harus mencoba Argo Puro karena Argo Puro itu keren, bagus, ya semuanya lah pokoknya. Tapi jangan lupa latihan. Oke, Cirika saya mau tanya untuk Oke. suhunya di sini. Waduh, itu pas kita pergi ini kayaknya minus deh. Soalnya begitu bangun pagi itu ya, itu sabananya itu es serut semua. Jadi teman-teman harus bawa gearnya. Iya, tolong persiapannya itu kalau naik gunung di musim kemarau tuh bener-bener lengkap. Terus khususnya Argo Puro karena kan ini perjalanan 3 hari ya. 4 hari 3 malam, jadi fisiknya semua harus dipersiapin baik-baik. Yang FOMO itu tolong minggir dulu.
Oke, selanjutnya. Saya Elis dari Tangerang. Kesannya di Argopuro mantap baru kali ini soalnya pertama kali trek 4 hari 3 malam ya sedep sih. Oh, iya guys, ini biasanya si Elis ini dia tektok. Tektok kemana aja nih? Tektok ke Gede, tektok ke Salak, lalu kemarin gak ngecamp, ikut-ikut sama Cirika aja pokoknya ngetes. Berarti ini saya dengar-dengar kakak adik ya? Iya itu Wah, cici saya. Oh, iya. Mantap ya, bisa bestian ya. Tapi Bisa, ini, bisa. Ini Bisa, berkat bisa. trip Argopuro berkat trip Argopuro saya ketemu anak perempuan. Akhirnya saya punya anak perempuan 1. Jadi jadiin mantu. Oh, waduh, tolong disorot dong kayak gitu ya. Kalau saya mau aja ya enggak. Bapaknya. Aduh. Oke, untuk terakhir Argopuro itu grade dari 1 sampai 10. Grade-nya lumayan 7,5 lah. Ya beda. Ya. Beda lo anak muda. Kalau saya 8. 8. Argopuro tuh 8. Oke. Dari Kalau aku 9, mantep sih ini. Mantep. Apalagi pas turunan Bereminya, aduh gila. Sedep. Terus nih teman-teman nih guys, untuk 3 Sri Kandi itu saya mau tanya. Di sepanjang trek dari awal sampai akhir ketemu sampah nggak? Ketemu, tolong ya. Benar-benar dijaga, mau main ke alam ya alamnya dijaga, sampahnya dibawa turun lagi apapun itu ya. Ya kesian soalnya kalau nggak alamnya jorok. Nanti jadi jorok. Kemarin yang di Sabana Lonceng itu banyak sampah, kalian harus menjaga sampahnya. Iya. Tuh. Itu ya guys. Ya. Oke. Terima kasih untuk wawancaranya. Sampai ketemu Sampai di next trip. ketemu di pendakian Pendakian berikutnya. Oke. Semangat. See you. See you. Bye.